Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Mulyati, Prodi Gizi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang, dengan NIM 230702600025, kelas Gizi 3A. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait metabolisme gizi mikro, yaitu permasalahan gizi terkait kekurangan vitamin D. Nah, vitamin D ini merupakan salah satu zat gizi mikro yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit oleh tubuh manusia. Namun, apabila tubuh mengalami defisiensi vitamin D, maka akan mengalami gangguan kesehatan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang isu kekurangan vitamin D di Indonesia. Terdapat penelitian yang mengungkap tentang kekurangan vitamin D yang terjadi pada anak di Indonesia. Nah, menurut KBRN Bogor, sebuah studi terbaru menunjukkan bahwa anak-anak di Indonesia yang berusia antara 6 bulan hingga 19 tahun mengalami kekurangan vitamin D yang signifikan. Adapun hasil penelitian ini dirilis oleh Annals of Pediatric Endocrinology and Metabolism. Penelitian ini melibatkan ribuan anak di berbagai daerah di Indonesia dan akhirnya menemukan bahwa terdapat kurang dari 30% dari mereka memiliki kadar vitamin D yang memadai. Nah, kekurangan vitamin D ini dapat berpengaruh negatif terhadap kesehatan tulang. Selain itu juga berpengaruh negatif terhadap sistem kekebalan tubuh dan bahkan pada perkembangan secara keseluruhan. Nah, peneliti mencatat bahwa faktor-faktor seperti pola makan yang kurang seimbang, kemudian minimnya paparan sinar matahari, karena sinar matahari juga merupakan salah satu yang dapat menstimulasi aktivasi vitamin D dalam tubuh kita. Nah, jadi selain itu, kurangnya kesadaran tentang pentingnya vitamin D yang sangat berkontribusi pada masalah ini juga menjadi pengaruh defisiensi vitamin D. Kemudian para ahli gizi yang terlibat dalam penelitian ini menyarankan agar orang tua lebih memperhatikan mengenai asupan vitamin D terhadap anak-anak mereka melalui makanan yang kaya akan vitamin D ini, seperti ikan berlemak, telur, dan produk susu. Selain itu, paparan sinar matahari secara teratur juga dianjurkan untuk meningkatkan produksi vitamin D alami di dalam tubuh kita. Oke, selanjutnya yaitu tentang vitamin D. Apa itu vitamin D? Nah, vitamin D ini merupakan salah satu vitamin tadi yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang sedikit, yang juga memiliki peran penting terhadap proses metabolisme penyerapan kalsium dan mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan terhadap tubuh manusia. Nah, apa itu peran reseptor vitamin D untuk tubuh? Nah, jadi reseptor vitamin D diekskresikan tidak pada jaringan yang berkaitan dengan metabolisme tulang saja, tetapi juga pada jaringan lain seperti otak, prostat, payudara, sel imun, dan jaringan lainnya. Hal ini menunjukkan keterkaitan antara vitamin D dan beberapa penyakit kronik seperti kanker, penyakit jantung, sindrom metabolik, diabetes, penyakit inflamasi, dan bahkan penyakit autoimun. Oke, selanjutnya yaitu apa saja faktor penyebab defisiensi vitamin D? Nah, defisiensi vitamin D dapat disebabkan dari beberapa faktor, diantaranya yaitu yang pertama, kurangnya asupan vitamin D sehingga mengalami defisiensi yang serius dan dapat menyebabkan gejala secara kronis. Nah, kemudian kurangnya pemahaman individu terhadap kebutuhan vitamin D bagi tubuh. Selain itu, kurangnya paparan sinar UV atau sinar matahari terhadap tubuh
Karena sinar UV merupakan salah satu sumber sebagai aktivator atau yang menstimulasi pengaktifan vitamin D di dalam tubuh kita. Oke, selanjutnya yaitu apa saja makanan tinggi vitamin D sebagai problem solving defisiensi vitamin D. Selanjutnya itu tadi ya mengenai apa saja sih problem solving untuk mencegah adanya defisiensi vitamin D. Nah, yang pertama adalah dengan cara mengonsumsi makanan yang tinggi akan vitamin D. Nah, karena kebutuhan asupan vitamin D bagi tubuh manusia itu sangatlah penting, dan walaupun hanya butuh dalam jumlah yang sedikit, tapi tubuh kita itu harus mendapatkan asupan vitamin D, sehingga vitamin D dalam tubuh kita itu dalam keadaan cukup, dan kita akhirnya tidak mengalami defisiensi. Nah, adapun makanan yang tinggi akan vitamin D, diantaranya ada ikan berlemak, kemudian telur, susu, dan juga serealia. Nah, selanjutnya selain kita mendapat asupan vitamin D dari makanan, kita juga bisa mendapat asupan tambahan yaitu dari suplemen vitamin D. Adapun keterangannya yaitu apabila dalam jangka waktu yang panjang kita tidak mengonsumsi vitamin D karena kendala tertentu misalnya seperti alergi pada suatu makanan yang bervitamin D ataupun tidak mendapatkan sumber vitamin D dari makanan, maka diperbolehkan untuk mengonsumsi suplemen vitamin D. Dengan syarat anjuran dokter apabila mengonsumsi suplemen berlebihan, maka dikhawatirkan beresiko menjadi toksik bagi tubuh. Biasanya suplemen berbentuk tablet dan juga kapsul. Oke teman-teman, demikian merupakan penjelasan mengenai metabolisme gizi mikro terkait dengan defisiensi vitamin D. Terima kasih telah menyaksikan. Thank you NutriFriends. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.